Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun." Dua perkara yang ada pada manusia yang dengan keduanya tersebut mereka terjerumus dalam kekufuran. Ya. Atau dua perkara tersebut merupakan kekufuran yang ada pada manusia. At-ta'nu fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. At-ta'an fin nasab wan niyaha 'alal mayyit. Itu mencela nasab atau meragukan nasab orang. Yang kedua niyaha 'alal mayyit, yaitu mengangkat suara terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Ini dua dosa yang disebut oleh syariat dengan kufur, disebut oleh Nabi dengan kufur. Namun dia bukan kufur akbar, tapi dia kufur apa? Asghar. Dia kufur asghar. Biasanya syariat kalau mendatangkan kalimat kufur dengan tanwin tanpa alif lam, maka maksudnya adalah kufur asghar, ya. Kufur asghar. Kufur asghar itu dosa besar tapi tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Disebut dengan kufur berarti dia dosa besar, namun tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Maka disebut ada kufur, ada dua, kufur akbar, kufur apa? Kufur asghar. Nah, dua penyakit tersebut atau kufur tersebut, yang pertama at-ta'an fin nasab, mencela nasab. Yang dimaksud dengan ta'an fin nasab ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. At-ta'an fin nasab maksudnya ada dua, yaitu meragukan nasab orang, yang kedua mencela nasab orang. Ini disebut dengan ta'an. Meragukan, mesti kita mengatakan, dia bukan dari kabilah itu, dia ngaku-ngaku aja, misalnya. Ini enggak boleh. Enggak boleh kita meragukan nasab orang, kecuali memang meragukan. Baru kita minta bukti, misalnya, kecuali ada keperluan. Misalnya dia mengatakan, saya keturunan si fulan dan saya berhak mendapatkan warisan, misalnya. Ya kita bilang, mana buktinya? Kamu keturunan si fulan. Karena ini warisan untuk kamu, kalau memang kamu keturunan si fulan. Atau ada wakaf, seperti di luar negeri sana sebagian wakaf untuk penuntut ilmu dari Maghrib yang berasal dari Magharibah, ya. Sebagian kawan-kawan saya mendapat wakaf tahunan. Selama dia orang Maghrib, dia dapat wakaf, dia pergi ke Mekah, dia tunjukkan dia orang Maghrib, ada buktinya, dikasih duit, misalnya. Maka kalau berkaitan dengan hak duit atau yang lainnya, kita boleh tanya, ente benar ente dari keturunan fulan, dari kabilah fulan, mana buktinya? Tapi kalau enggak ada keperluannya, maka tidak perlu kita meragukan nasab orang. Tidak perlu kita meragukan nasab orang. Apa perlunya kita meragukan nasab orang? Maka saya ingatkan, tidak boleh kita meragukan nasab orang lain. Kalau dia mengaku misalnya dia keturunan fulan, ya misalnya dia mengaku dia keturunan Nabi SAW, maka kita benarkan. Ngapain ente mencela nasabnya? Kalau dia punya kesalahan, ente celah, ente tegur kesalahannya. Tapi nasabnya tidak boleh ente ragukan. Ente bilang, apa keturunan Nabi kayak begitu? Mana buktinya? Anda boleh. Kalau dia ente meragukan dia, enggak boleh ente mencela dia, kecuali ente punya dalil menunjukkan dia bukan keturunan Nabi. Kalau dia punya dalil, dia punya sajarat nasab, maka ya sudah, enggak usah kita perlu untuk meragukan hal tersebut karena dilarang oleh syariat. Ya. Kalau orang mengatakan saya keturunan raja, raja mana? Raja di Sulawesi. Ya sudah, ente raja apa kayak intinya? Enggak perlu, ya biarin aja. Kerajaannya masih ada, sudah enggak ada. Tapi saya keturunan raja, ya sudah, biar ente ngapain celah nasabnya, ya. Ini yang pertama, yang maksud mencela nasab adalah meragukan nasabnya. Yang kedua, mencela nasab tersebut. Ente dasar suku ini misalnya, itu enggak boleh. Berarti ente mencela kabilahnya, itu hukumnya haram dan itu dosa besar. Itu dosa besar. Yang kedua yang menjadi perhatian kita adalah an-niyaha 'alal mayyit, yaitu meratapi mayat. An-niyaha yaitu raf'us saut, mengangkat suara, meratapi mayat, di antaranya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayat. Oh, ini mayat dulu, ini orang ini dulu soleh banget, ini orang dulu suka bantu. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kita mengangkat suara, kemudian kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Ini termasuk an-niyahah, meratapi, dosa besar. Makanya kata Nabi SAW, an-naihah illam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamah wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Kata Nabi SAW, seorang wanita yang melakukan niyahah dan dia meninggal sebelum bertobat, maka pada hari kiamat dia akan dihadirkan dan dia akan diberikan pakaian terbuat dari logam yang dileburkan, yang panas, dan dikasih pakaian yang isinya sangat membuat gatal badannya. Ini menunjukkan niyahah dosa besar. Azan kah? Baik, azan dulu. An-niyahah 'alal mayyit ini menunjukkan bentuk ketidaksabaran. Dan ini yang menjadi patokan kita atau perhatian kita dalam hadis ini.
Karena wanita yang kemudian meratapi, mengangkat suaranya, seakan-akan dia protes kepada Allah, kenapa si fulan mati, begitu baiknya dia. Dia dulu beginiin saya, dia dulu membantu saya, dia adalah orang begini-begini. Ini tidak boleh. Seperti ini tidak diperbolehkan. Ya, maka itu adalah bentuk dari dosa besar. Dosa besar bukan dosa kecil, dosa besar. Kenapa dia protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena saya katakan dosa itu bukan berkaitan dengan menzalimi orang saja. Terkadang dosa berkaitan dengan akidah, itu dosanya besar. Ya, seperti ini. Kenapa dia dosa besar? Karena dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Namanya seorang hamba yang benar yang tunduk kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala.